Shalom Bapak Ibu, saya percaya malam ini saudara bersuka cita, amin. Kalau saudara sungguh bersuka cita, silakan salam kanan kiri muka belakang. Dengan senyum bilang begini, damai sejahtera bagimu. Ngomong, katakan, goyang-goyang tangannya, bagi suasana sukacitanya. Ribut nggak apa-apa. Oke, berbeda suasananya toh. Bapak Ibu, pernah dengar kisah tentang kuda Kristen? Ada orang Sumba nggak di sini? Sumba. GKS, Gereja Kristen Sumba. Oh enggak ada ya. Ini tidak bermaksud bicara suku, tidak ada maksud apapun untuk mendiskriminasi, tidak bermaksud. Tapi ada kisah, bukan kisah sebenarnya. Di GKS Bapak Ibu, zaman-zaman dulu, kendaraan favorit untuk berkunjung oleh para pendeta ke jemaatnya akan menggunakan kuda. Apalagi kalau jalannya jauh. Ini ada pendeta yang baru saja mutasi, lalu dia tertarik untuk menginventariskan kendaraan. Jadi dia pergi untuk cari kuda yang bagus. Inventaris untuk kunjungan dan dipakai juga secara pribadi. Seorang ibu-ibu datang dan tawarkan, Pak Pendeta, ya Mama kenapa? Di rumah tuh bed ada rawat, kuda, bagus sekali. Dia sudah dikasih ajar, bahkan sudah tahu tentang perintah-perintah secara Kristen. Pendeta mulai bingung. Maksudnya, kalau Bapak Pendeta mau pingin dia jalan, enggak usah dipukul, enggak usah, slow saja. Kuda ini sudah Kristen. Jadi, Bapak tinggal bilang begini, satu kali, haleluya. Itu kuda langsung jalan slow, maju ke depan. Bapak mau cepat, sebut haleluya 2 kali, panggil namanya Kristen. Haleluya. Haleluya. Dia berjalan cepat tuh. Kalau Bapak sudah terlambat, Bapak sebut haleluya 3 kali, dia lari kancang itu. Pendeta ini semangat toh. Baru dia bilang, bed ambil. Mama bed ambil. Di mana tempatnya? Ada, sudah. Sudah, bed ambil. Jadi karmana tadi dia minta penjelasan lagi. Dijelaskan, ulang. Oh pokoknya kalau mau cepat, haleluya. Terus kalau saya ada masalah di jalan, misalnya ada lubang besar, ada batu besar, suruh dia menghindar, gak usah menghindar Bapak Pendeta. Bapak tinggal bilang pakai bahasa Indonesia, puji Tuhan. 1 kali dia lompat kecil, puji Tuhan 2 kali dia lompat paling jauh. Oh begitu, ini Kristen sekali ya. Lalu, kalau mau berhenti, Bet ngomong apa? Bapak bilang saja amin. Itu dia berhenti. Amin 2 kali, dia rem kanvas, cigi langsung. Bapak Ibu tahu ini pendeta semangat, dia bawa ke rumah. 1 kali dia mau pakai. Kunjungan cukup jauh, lalu dia mulai. Dia naik, dia ingat nggak perlu. Kristen, haleluya. Dia jalan Bapak Ibu, dia jalan. Pendeta bilang ini tinggal beta baptis, dia Kristen betul ini. Kayaknya sudah mau agak terlambat toh. Dia mulai Kristen. Kita cepat sedikit toh. Haleluya, haleluya. Dia jalan, jalan cepat sedikit, hampir berlari tapi enggak berlari. Cepat sekali. Pendeta bilang, waduh ini luar biasa. Ini sangat praktis. Kalau ajar jemaat paling susah, ajar kuda lebih gampang. Dia bilang gitu. Dia pingin coba kecepatan Bapak Ibu. Dia bagi lagi, Kristen, lu dengar ke sonde, Kristen, dengar. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu tahu dia baci gini, kencang banget. Pendeta menikmati, kurang lebih 15 menit, dia baru ingat, ini jalan tikungan tajam, depan jurang. Dia sudah panik, dia lupa kode untuk berhenti. Bapak Ibu masih ingat gak? Kode berhentinya itu dia lupa. Pelan,
pelan, depan jurang. Bodoh, pelan, sudah begitu. Ini pendeta sudah mulai memaki ini karena nyawa di ujung tanduk kan. Betul Bapak Ibu, tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi. Bilang, Kristen berhenti. Pas sudah lihat, pas belokan pas jurang, dia langsung, oh iya betul. Dia langsung teriak, bukan cuma satu kali. Langsung 2 kali, rem pakem. Kristen, amin, berhenti. Dia bilang, oh Tuhan Yesus. Sedikit lagi beta almarhum. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Puji Tuhan. Kuda melompat, bang. Dia masuk ke dalam jurang. Itu Kristen cuma nama. Itu bukan Kristen sesungguhnya. Tahukah saudara kata Kristen dari mana? Dalam bahasa Yunani Kristianos. Kata Kristianos ini diterjemahkan secara bebas berarti pengikut Kristus. Tapi tahukah Bapak Ibu, dalam sejarah gereja perdana, yang memberi nama Kristen itu bukan orang Kristen. Tapi orang di sekitar Antioquia yang melihat orang berkumpul, bersekutu, dan mereka bilang Kristianos. Kristen. Kalau ada orang Makassar di sini? Kristen. Ada NEG-nya. Kristen. Kristen itu Kristen. Kristianos. Tahukah Bapak Ibu? Itu ejekan. Kristen itu ejekan. Arti sederhana dari ejekan itu adalah Kristus kecil. Kenapa? Karena Kristus besar so mati di salib. Maka ketika berjumpa dengan orang Kristen, orang akan sebut Kristen. Kristen maksudnya si pengikut Yesus yang sudah mati. Tapi tahukah Bapak Ibu? Justru nama itu sampai sekarang besar. Dan ditakuti, maaf saya harus gunakan itu. Aduh gak boleh lebih tajam karena di YouTube. Ditakuti banyak orang. Baru sebut Kristen. Ada satu Bapak Ibu tahu terdapat di mana? Pertama kali mereka disebut Kristen. Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Itu pertama kali disebut Kristen. Nah tahukah saudara bahwa Kristen atau pengikut Kristus itu ada nama lain selain kata Kristianos. Nama itu muncul dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 yang saudara baca tadi. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menggunakan stabilo atau apapun untuk menandai. Khusus di bagian yang telah memanggil kamu, dapat enggak di ayat 9? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Garis bawahi kalimat memanggil kamu keluar. Memanggil kamu keluar itu dari 2 suku kata. Ek dan kaleo. Ek berarti keluar dari, kaleo berarti dipanggil. Maka ek dan kaleo itu digabung menjadi kata sifat untuk menunjuk keterangan. Dalam bentuk jamak lahirlah istilah eklesia. Mereka yang dipanggil keluar. Dari mana? Kegelapan menuju terang. Lalu orang Portugis masuk dalam penginjilan menyebut istilah eklesia itu dengan istilah igreja. Yang berarti mengutip 2 ayat 9-10 yang kita baca. Mereka yang dipanggil keluar menjadi, ini penting igrejanya, milik kepunyaan Allah. Maka igreja itu berarti yang sudah keluar dari kegelapan dan sekarang milik kepunyaan Allah. Bahasa Indonesianya gereja. Maka bicara gereja tidak bicara gedung. Kalau Bapak Ibu buka kamus besar bahasa Indonesia enggak tahu apakah yang di online sudah dirubah atau enggak. Itu bicara gedung. Apa arti gereja? Gedung, tempat orang Nasrani beribadah atau Kristen beribadah. Tapi kalau saudara paham lajur tadi dan mengerti tentang pendefinisiannya, kita dapat sesuatu yang luar biasa. Bicara tentang gereja, Allah bicara tentang kumpulan orang
yang sudah keluar dari kegelapan menuju terang. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Maka, mohon maaf harus bilang begini. Siapakah kumpulan orang percaya yang sering pergi ke gereja? Jawabannya adalah orang-orang berdosa alias orang-orang gelap. Saudara dan saya yang dipanggil menuju terang. Dan kalau masih ada banyak hal yang tak beres dalam gereja, engkau tidak akan menjumpai kesempurnaan. Karena gereja itu kumpulan para pendosa yang dipanggil keluar. Kumpulan orang benar yang didorong oleh Roh Kudus untuk disucikan dan dikuduskan. Karena beberapa orang ada yang kecewa. Saya berharap ada di gedung gereja ini, di tengah persekutuan, aman-aman saja. Di sini sidang majelis Jumat, aman-amankah? Hanya Tuhan yang tahu, saya pendeta tamu, aku enggak tahu. Banyak kepala, Bapak Ibu, luar biasa. Tapi itulah gereja, mereka yang terus mau dibaharui. Makanya Ecclesia Reformata Semper Reformanda itu menunjuk kekristenan yang sesungguhnya, gereja yang sesungguhnya yang terus dibaharui dalam proses yang tidak mudah. Amin. Yang cuma amin-amin baru ndak backing. Kedua Bapak Ibu, saya lagi tunggu kode dari panitia. Kalau Bapak Ibu baca ayat 9, itu kan mengejutkan. Tentang pengertian gereja. Ini bukan cuma kumpulan orang. Tapi ternyata mereka yang mengalami transformasi. Transformasi itu perubahan luar biasa. Bentuk, gaya, dan style hidupnya ketika berjumpa dengan terang. Saya menemukan 4 model karakteristik yang berubah dari kumpulan orang itu. Coba lihat ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 4 hal yang ditunjukkan dari igreja, dari eklesia itu. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih. Agak susah menerjemahkan kata ini dari kata genos ekleton itu, karena genos atau gen itu generasi, bisa juga turunan juga bisa, jenis turunan juga bisa, itu kata genos. Kalau ekleton sudah pasti yang dipilih atau terpilih. Maka kalau mau diterjemahkan secara sederhana barangkali, genos ekleton itu bangsa terpilih, pengertiannya itu bisa berarti turunan pilihan Allah. Kelompok orang yang menjadi pilihan Allah. Bapak Ibu anggap biasa penyataan Petrus ini. Ketika saudara disebut gereja. Bagi saya itu luar biasa. Mengapa? Karena siapapun saudara yang disebut gereja adalah pribadi, kelompok orang yang dengan sengaja dipilih Allah. Saya nggak akan mengupas tentang teologi perjanjian lama, tentang konsep pemilihan. Itu panjang banget. Nanti akan batu 3 kali Bapak Ibu, belum habis-habis. Itu pilihan yang luar biasa. Dari semua kelompok orang, Tuhan jatuh hati padamu. Dengarkan, Tuhan jatuh hati padamu dan memilih engkau sebagai generasi pilihannya. Mengalami transformasi dari orang biasa menjadi pribadi yang luar biasa. Dengarkan, bangsa pilihan mau menunjuk bahwa ada banyak tapi satu yang diambil. Dan engkaulah yang dipilih. Status ini menjadi jelas. Bahwa saya bukan pribadi biasa. Bapak Ibu kalau bangun pagi. Lihat di cermin. Senyum. Tunjuk diri. Aku pribadi yang dipilih Allah. Untuk bergabung dengan generasi pilihan. Ini enggak mudah loh.
eh, engkau dan malaikat adalah sama-sama ciptaan Allah. Malaikat itu disebut makhluk ilahi. Tetapi di mata Tuhan, engkau disebut anak-anak Allah. Engkau bisa memanggil Sang Halik semesta, Almighty God yang menciptakanmu, dengan sapaan yang sangat akrab, ya Aba, ya Bapa. Malaikat tidak bisa menyapa seperti itu. Malaikat berdosa, Tuhan buang. Campakkan dia dari kemuliaan. Dan meratap dia di sana secara abadi, di neraka. Engkau berdosa, Tuhan cari. Bahkan turun dalam kemuliaan. Menjadi hina sama dengan manusia. Allah memandangmu berharga. Dengarkan. Ketika engkau menyebut dirimu sebagai gereja, Tuhan memandangmu berharga. Maka tolong jangan sia-siakan status ini. Ketika saudara berdiri, jangan malu jadi Kristen. Aku mau bilang, jangan malu. Karena banyak orang memerlukan status kekristenan saudara karena di era-era panas seperti ini menuju 2024. Aku gak peduli dengan YouTube. Saya mau bilang, jangan mau jual kekristenan saudara. Karena dipandang Tuhan sangat berharga. Dan ini kan yang banyak kali diabaikan. Kekristenan saudara dipandang bernilai. Bapak Ibu, engkau diciptakan dari rupa dan gambar Allah. Dan Tuhan memandang itu sebagai kesempurnaan. Maka adalah aneh jika hidupmu engkau buat tidak berharga. Pandang bernilai. Pernah disakiti, suami kah, istri, anak-anak, gak nyaman, tidak dihargai dalam pelayanan. Stop bicara tentang kecewa. Stop bicara tentang sakit hati. Langsung bercermin, senyum dan bilang, aku pilihan. Aku bukan pribadi biasa. Di mata Tuhan, aku berharga. Karena aku bangsa pilihan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu. Saya suka yang kedua ini juga luar biasa. Imamat Rajani. Basileon Herateuma. Basileon itu dari kata Basileos yang berarti kerajaan. Mendapatkan kata sifat itu maka bisa diterjemahkan dengan bangsawan. Kalau secara bebas, Imamat Rajani ini bisa disebut sebagai bangsawan, turunan imam. Dari manakah bangsawannya saudara dapat? Bapak Ibu bisa buka Efesus pasal 1 ayat 5. Oh itu bagus banget dan saya bangga menyebut itu. Dalam kasih, saya baca ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Oleh Yesus Kristus, saudara menjadi anak-anaknya. Bapak Ibu, sejak saya pahami Efesus 1 ayat 5, di masa vikariat, gaya berdoaku berubah. Saya tidak lagi bilang, ya Allah. No. Saya tidak bilang lagi, ya Halik semesta. No. Terlalu jauh jaraknya. Allah, pencipta, berarti gua cuma hasil ciptaan. Jauh. Efesus 1 ayat 5 bilang, oleh Yesus Kristus, aku jadi anak-anak Allah. Maka sekarang kalau saya berdoa, saya nggak pernah bilang, ya Allah, pencipta. Enggak, Bapak Ibu lihat tadi saya berdengar nggak, saya doa firman tadi. Enggak, aku bawa apa? Ya Bapa dalam Yesus Kristus. Jarakku jadi dekat. Dia bukan cuma pencipta dan aku hasil ciptaan, bukan. Ketika saya sebut ya Bapa, statusku berubah menjadi anak-anak. Anak-anak Allah. Dan saya percaya malaikat sibuk ketika aku berdoa. Karena statusku adalah anak-anak Allah. Sorry to say, harus mengatakan begitu. Kita enggak pede pada jalur ini, padahal Yesus sendiri yang ajarkan. Kalau versi doa Bapa kami Injil Lukas, saudara harusnya baca teliti versi Lukas. Itu dimulai, walaupun doa Bapa kaminya agak berbeda dengan Matius. Tapi di Injil Lukas kan muridnya bilang begini, Tuhan ajarkanlah kami berdoa. Tuhan Yesus tidak memulai dengan sebutan yang biasa. Adonai Elohim, enggak. Dia langsung menyebut satu kata kunci. Bapa kami yang di sorga. Saudara tangkap,
Penting relasimu dengan penciptamu dipotong langsung jadi dekat oleh Yesus Kristus. Hubungannya menjadi sangat akrab. Hubungan antara orang tua dan anak, bapa dan anak. Dan Tuhan Yesus bikin korelasi yang luar biasa. Bapa mana yang memberi ular ketika anaknya minta ikan, atau batu ketika anaknya minta roti? Karena ayat ini sudah sering saudara dengar, jadi sepele kan? Tapi kalau lihat penjelasan tadi, wow, itu kekuatan saudara dan saya menjadi gereja, menjadi seorang Kristen. Hubunganmu dengan Sang Halik sangat dekat. Cuma orang tidak pernah pakai relasi itu kan? Lebih banyak ragu. Padahal engkau adalah bangsawan imamat rajani itu. Karena Bapamu adalah raja di atas segala raja. Engkau bisa bernyanyi, aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kekuatannya di situ. Maka saya mau bilang begini, kalau kita bangsawan, royal, the royal atau royal. Ya berlakulah seperti bangsawan. Kalau jadi Kristen, mohon gak malu-maluin. Maaf Bapak Ibu, di balik kekuatan status saudara sebagai imamat rajani, bangsawan turunan imam, dan derajatnya jadi tinggi karena engkau anak-anak Allah. Satu hal yang mesti juga dipandang, jangan bikin malu. Karena ada pepatah bilang, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kelakuan bapaknya terlihat melalui kelakuan anaknya. Karena turun begini ke bapaknya, kecuali buahnya jatuh ke jurang. Itu nggak dapat. Maka kalau hidup saudara dan saya tidak berkenan, engkau sedang mempermalukan Bapamu. Oh harus kasih tahu. Makanya bukan ke gereja, tapi bergereja berarti perubahan nyata harus terjadi. Jadilah seorang Kristen menjadi gereja yang tidak malu-maluin. Ada seorang pendeta muda, bukan kisah nyata ya, gagah sekali. Lebih gagah dari saya. Masih muda. Pertama kali ini melayani jarak jauh, dia udah prepare jauh-jauh hari, segala hal yang harus dia siapkan. Toganya lah dan semua hal. Khotbah-khotbah yang harus dia sampaikan selama 3 bulan di sana, karena harus rolling dia ke tempat lain. Satu pokok doa yang selalu tidak berubah, dia berdoa begini, Bapa, ini perdana pelayananku, tolong aku, jangan bawa saya dalam pencobaan, supaya nggak gagal toh. Tiba hari, dia berangkat. Sebelum tinggalkan rumah itu, Bapak, jangan bawa saya dalam pencobaan. Tolong saya, agar pelayanan ini sukses. Dia naik transportasi umum ke Sian. Bus antar kota, antar provinsi. Namanya juga antar kota, antar provinsi. Pasti singgah-singgah toh. Pas dia naik, bus berangkat, dia mulai curiga. Banyak kursi kosong. Termasuk di sampingnya, dekat jendela ini. Dia mulai angkat tangannya dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada siapapun yang duduk di sini yang bawa saya dalam pencobaan. Betul Bapak Ibu. Tiba dia masuk ke tempat transit. Bapak Ibu jangan lihat saya begitu, saya jadi takut-takut. Tempat transit. Berhenti dan kaget dia. Banyak penumpang transit yang naik. Salah duanya adalah berarti ada dua orang perempuan. Yang kainnya salah potong, yang benangnya kurang. Dan dia mulai gelisah. Bapak Ibu ngerti maksud saya kan? Benangnya memang ini tapi belahannya panjang. Oh Tuhan. Dia sudah dari jauh bilang, tidak boleh duduki dalam nama Yesus, tidak boleh diduduki. Gak tahu, gak mempan doanya. Satu perempuan duduk di situ. Kuatkan saya tuh. Dan duduknya sembarang. Oh, berusaha natap ke atas terus. Perjalanan panjang Bapak Ibu, jauh.
Tiba-tiba dibelokan tajam. Perempuan ini ngantuk. Pas belok begini dia oleng. Tak duduk di situ. Pendeta muda ini bilang, dalam nama Yesus enyahlah penggodaan ini. Dia dorong. Ke sana kau. Kokoh iman yang teguh. Dia jadi Kristen yang tidak malu-maluin. Belum berakhir pergumulannya. Masih lebih panjang. Di tikungan berikut. Bukan cuma di sini. Di dada. Dalam nama Yesus enyahlah. Dia kasih berdiri. Sampai dia sudah nggak tahan kantuknya Bapak Ibu. Ternyata dia tertidur. Dan tertidur cukup lama. Dia tiba-tiba kaget. Karena ingat ada satu perempuan sini. Dia langsung buka mata. Dia lihat begini. Puji Tuhan. Soalnya nggak ada. Berarti so turun. Tapi dia merasa ada sesuatu yang nggak beres. Kenapa pahaku ada bebannya? Dia lihat, ya ampun nona manis lagi. Tak tidur-tidur enak di pahanya ini kan. Dia lihat begini. Dia lihat ke Tuhan. Dia lihat begini. Bapak saya sudah bilang. Jangan bawa saya dalam pencobaan ini. Dia lihat lagi. Dia pandang cukup lama. Tapi kalau memang ini adalah kehendakmu. Jadilah sesuai dengan kehendakmu. Jangan jadi Kristen malu-maluin. Karena banyak orang kemudian ngeles tentang dosa. Toh Tuhan mengerti. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Itu kutipan ayat bagian B. Di Taman Getsemani. Bagian A bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kekristenan saudara harus memuliakan Allah. Itu bergereja. Itu gereja. Yang sadar diri engkau menjadi bagian dari kemuliaan Allah. Karena Bapamu dan engkau adalah anak-anaknya. Amin. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu. Catatan saya masih ada 10 lembar ini, sabar ya. Tapa suruh, saya berangkat tadi meninggalkan pastori pukul 6:30. Pagi kasihan. Takut macet, ternyata di Halim tidak macet. Poin ketiga, bangsa yang kudus. Bapak Ibu jadi hal yang figur ketiga, karakteristik yang ketiga, bangsa yang kudus, etnos hagion. Hagion itu bisa kudus, dalam bahasa yang lebih tua disebut dengan kados. Orang sering menyebut kadosi, padahal yang benar kados. Kados itu bukan kudus, itu bukan kudus. Tahu nggak arti kudus yang sering diterjemahkan oleh Alkitab? Itu kados itu bukan kudus, tapi disendirikan, dipisahkan, jadi spesial. Aku suka menerjemahkan gitu. Iya ya, kados, disendirikan, jadi spesial. Buat apa? Poin keempat, umat kepunyaan Allah, igreja tadi. Disendirikan dan coba Bapak Ibu bisa bayangkan ada banyak pilihan di sini. Lalu Tuhan ambil pilih ini, lalu dia sendirikan, baru masukkan kantong jadi kepunyaannya, jadi miliknya. Saudara pernah mendengar air matamu ditampung di kirbatnya, saudara tahu kirbat? Kantong kulit itu sangat private, itu sangat pribadi. Itu sudah pengertiannya, kepunyaan milik pribadi. Maka saya mau bilang begini, poin 3 dan 4. Kalau kemudian kita dijadikan sesuatu yang besar, yaitu disendirikan, lalu jadi kepunyaan Tuhan. Mestinya kekristenan itu tidak cengeng. Masalah besar, persoalan besar, runtuh. Tekanan besar, pergumulan besar, oleng. Kita lupa bahwa kita kepunyaan Allah. Dan Alkitab berkata dengan sangat tegas, Tuhan tidak pernah meninggalkan ciptaannya, miliknya, kepunyaannya. Itu loh menariknya. Maka kekristenannya tidak bermental budak. Supaya tidak perlu dibuat berputar 40 tahun orang Israel itu. Mentalitas kita menjadi mentalitas pemenang dengan pemahaman yang baru. Sebesar apapun, sehebat apapun terpaan datang, aku ini igreja,
Aku ini eklesia, aku ini gereja. Maka yang ku tahu, Tuhan ku tahu. Apa yang ku tanggung, karena aku adalah miliknya. Masalah yang besar, persoalan yang besar, kalau sang pemilik ada bersamaku. Tuhanku lebih besar dari persoalan itu. Panitia suka kasih kode angka 8. Artinya 8 menit lagi. Saya sampai di mana ini, saya kok dapat kode langsung error. Tuhan bisa punya cara untuk membuat umat kepunyaannya itu mengerti bahwa ia sangat dikasihi di runtut perjalanan yang tak nyaman sekalipun. Si igreja, si eklesia, si gereja tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Di kondisi terberat dialami sekalipun, kasih Tuhan tetap ada untuk menopang walaupun gak masuk di akal. Seorang janda yang tidak tahu bagaimana dia salah pakai duit, tiba-tiba kolaps, dan di titik paling nadir, di titik kehancuran yang luar biasa, dia tinggal berserah kepada Tuhan. Hampir tiap hari pujian dan doa selalu minta berkatilah aku, tolonglah aku. Tetangganya di sebelah sangat terganggu, kebenaran seorang ateis yang tidak percaya. Ini bukan kisah nyata supaya tidak ada yang tersinggung. Tiap kali dia berdoa, di tetangganya malah, ya ampun mana ada Tuhan mau tolong engkau. Sampai kemudian di hari itu 1 butir beras pun habis. Pagi-pagi dia sudah sembahyang. Dan kedengaran oleh tetangganya, Tuhan berikanlah makanan secukupnya. Bapak Ibu tahu doa Bapak kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Terjemahan bebas dari teks aslinya itu apa? Berikanlah kami roti sehari-hari. Tuhan tidak memelihara engkau per bulan, per minggu, per hari. Per hari. Makanya doanya si Jan begitu, Tuhan peliharalah kami hari ini. Aku dan anakku satu-satunya butuh makan. Hari ini sama emergensi. Ketawa luar biasa. Siang masih tetap berdoa. Mendekati sore dia berdoa luar biasa. Cekikikan di sini. Gak ada jawaban Tuhan. Lalu tiba-tiba dapat ide cemerlang. Saya kerjain imannya, akan ku kerjain iman. Akan ku kirim rantang di depan rumah. Ku kasih lauk penuh. Nasi, lauk lengkap. Ku ketok, pas dia buka ku kabur. Ku mau lihat reaksinya. Dia bikin Bapak Ibu. Dia siapkan rantang isi nasi bla 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 dan lauk pauk. Baru dia ke tempat situ. Masih kedengaran, oh Tuhan tolonglah aku dan masuk gitu. Tiba-tiba dia ketok, tak 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 tak. Dia taruh, baru dia lari. Ibu janda ini keluar. Pas dia temukan rantang, dia nengok ke kiri kanan enggak ada. Dia langsung merespon dengan pujian. Doksologinya luar biasa. Bapak engkau sungguh baik, terima kasih pemelihara. Ini udah ketawa-ketawa setengah mati. Engkau telah melakukan. Keluar dia. Ibu, asal ibu tahu ya, itu bukan dari Tuhanmu, bukan kasihan. Tadi aku yang bawa, aku yang kirim, aku yang kasih. Ibu itu lihat begini, dia tengadah ke atas, dan dia lihat lagi, baru dia bilang, Bapak terima kasih. Setan pun bisa engkau pakai untuk menghidupkan aku dan anakku ini. Saya nggak tahu apakah pemahaman yang benar. Saya mau bilang, ada banyak cara. Tuhan tidak kehabisan akal bagi umat kepunyaannya. Saya nggak tahu cerita ini cocok untuk saudara atau tidak. Belajarlah percaya. Gereja itu berani percaya. Sorry ya, iman itu bukan percaya. Kalau saudara baca Yakobus, saudara akan terkejut. Kalau iman itu sekedar percaya, setan-setan pun percaya. Dan takut serta gemetar. Gitu ya bunyinya kalau nggak salah Yakobus. Jadi kalau Bapak Ibu cuma iman itu cuma sekedar percaya, gereja cuma sekedar percaya pada Tuhan, lu dan diriku kurang lebih setan. Maaf, iman bukan sekedar percaya. Tapi kemampuan saudara mempercayakan hidupmu kepada Allah no matter what. Apapun yang terjadi. Itu loh gereja. Itu gereja. Kemampuan saudara untuk percayakan hidup kepada Allah. Aduh sudah lewat waktuku. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan.
Sekarang minta waktu panitia. Gimana caranya Bapak Ibu bawa dalam kehidupan beriman? Oh penting Bapak Ibu. Bagaimana di 75 tahun ini, kalau saudara berpikir bahwa menjadi Kristen itu identik dengan pergi ke gereja, saudara keliru. Menjadi gereja itulah sesungguhnya. Bergereja mestinya begitu. Kekristenan tidak diukur berapa kali Bapak Ibu ke gereja. Berapa banyak bawa persembahan. Tadi saya agak sedikit sein-sein ke panitia. Sudah jam 6:05. Di undangan jam 6:05 toh, jam 6 toh. Kenapa belum mulai? Karena paduan suara pembukanya belum ada. Oh Tuhan. Itu ke gereja, bukan bergereja. Untuk Tuhan, tolong disiplin. Maaf. Karena Tuhan hadir, masa nunggu? Jadi Tuhan jadi P6 dan P7 di situ penerima tamu. Oh enggak lah, ayo dong. Kekristenan itu ditunjukkan juga dengan kedisiplinan secara rohani. Jam 9 teng, bunyi lonceng, mulai P1. P2 langsung. Kalau saya mau bilang begitu. Apa suruh... Rasa kalau ada yang rasa tertampar-tampar jangan marah ya. Siapa suruh marah ke panitia, ada orang undang saya soalnya. Dan saya harus sampaikan kebenaran ini. Bapak Ibu harus jadi teladan. Kekristenan harus jadi teladan. On time di kantor itu kekristenan. Di etalase kok kita dinilai. Kita dilihat. Jadi penting banget kedisiplinan itu. Ke gereja bukan cuma soal bawa persembahan. Dan berapa nilainya. Saya nggak tahu Pak Pendeta di sini terjadi nggak. Bawa persembahan itu digulung. Setelah sudah digulung jadi kecil, dia purici begini. Baru kasih masuk, di konsistori dihitung. Aromanya menarik. Ada yang bau ikan. Dan seterusnya. Oh enggak, saya tidak bicara nilai Bapak Ibu. Enggak. Berilah yang terbaik. Siapkan persembahannya. Saya ingat dulu mamaku, saya masih ingat. Saya masih di rumah dulu pakai setrika ayam. Gak tahu Bapak Ibu pernah tahu gak setrika ayam? Yang hati-hati loh kalau mau setrika itu, dia melompat itu bara api, habis itu baju putih. Itu mamaku. Tapi kalau mau ke gereja dibikin apa? Itu duit kertas dia disetrika. Mak kenapa disetrika? Kasih for Tuhan mesti bagus. Bukan mesti banyak loh, menarik loh jawabannya. Bukan mesti banyak, mesti bagus. Ini so ndak bagus, ndak banyak lagi. Bertobatlah. Ayolah. Untuk itulah saudara hadir di gereja. Ke gereja menopang pelayanan menjadi bergereja. Simbol kekristenan. Bukan salib. Yang ditempel jadi stiker. Atau digantung jadi kalung. Karena, Bu Pendeta, siapa lagi ini teolog Jepang, Yosuke Koyama. Tidak ada gagang pada salib. Dia bilang begitu, tidak ada gagang pada salib. Karena tidak ada gagang pada salib, tidak bisa ditenteng. Tidak bisa diseret. Karena tidak ada gagang. Maka satu-satunya cara bawa salib adalah pikul. Bicara soal pikulan, bicara soal beban. Bicara soal beban, bicara soal terjatuh. Bicara soal terjatuh, bicara engkau tertatih menggarap perjalanan hidupmu sebagai seorang gereja atau Kristen. Dan jangan tanya, Tuhan kenapa aku jatuh? Kenapa berat? Karena Tuhanmu telah melakukannya 2000 tahun yang lalu. Menanggung itu. Maka kalau engkau menderita sebagai gereja, mestinya angkat glory bagi Tuhan. Puji Tuhan, ini jejak Kristus. Bapak Ibu, jangan berhenti di situ. Pulang sebentar. Jadi saksi. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yada dalam bahasa Ibrani berarti bersyukur, itu berarti menceritakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nunjuknya begini.
Bukan apa yang kau alami, tapi apa yang Tuhan buat. Maka walaupun kau susah, kau tidak senang, engkau bersyukur bukan apa yang kau alami di bawah, tapi apa yang Tuhan buat. Tuhan buat adalah indah pada waktunya, walaupun ini botol infus ke-12. Misalnya, saudara bisa beriadah dan angkat syukur. Walaupun kenyataan terbalik, engkau memberitakan dan menceritakan apa yang Tuhan mau untuk dikerjakan. Itu panggilan ketika menjadi gereja. Paling sederhana, menjadi teladan. Teladan, pengajaran yang tepat karena gereja bukan di sini. Paling mula adalah keluarga, ajarkanlah yang benar. Jadilah teladan, supaya ketika engkau bersekutu pergi ke gereja, terlahirlah bergereja menjadi sesuatu yang dahsyat. Selamat bergereja, selamat jadi gereja, selamat ulang tahun gereja Tuhan 75 tahun. Tuhan berkati saudara, haleluya, amin.